Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alma binti Kasim. Saya dari kelas BC 231. Di sini saya akan menyampaikan satu dakwah, yaitu bagaimana cara agama menjamin kebahagiaan umatnya. Baik, sebelumnya puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa juga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya ke topik utama ataupun topik pertama tentang konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sebelumnya, pengertian kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan yang autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap taubat, melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai dan kebenaran. Mensyukuri karena Allah berupa nikmat iman, Islam dan kehidupan juga merupakan kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu merupakan perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan sang pemilik kebahagiaan. Kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu dan hikmah adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dapat diraih jika dekat dengan pemilik kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bahagia menurut Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal bahwa as-sa'adah ataupun bahagia terbagi dua. Pertama, bahagia hakiki dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi ini bisa didapatkan oleh orang yang beriman dan bisa juga oleh orang yang tidak beriman. Menurut Al-Ghazali juga, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada juga, sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Seperti yang saya katakan tadi, menurut Ibnu Qayyim, kebahagiaan itu di saat hati yang baik, hati yang sehat dan berfungsi dengan baik. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik hati yang sehat menurut Ibnu Qayyim, yaitu yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah iman, dan obat terbaik adalah Al-Quran. Yang kedua, ada selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah, seperti berzikir kepada Allah, tidak berhenti berhikmat kepada Allah, dan tidak merasa senang dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lagi, jika sesaat saja lupa kepada Allah, segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sudah masuk dalam sholat atau melaksanakan sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya. Dan juga perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya.
Ada juga hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa hati yang sakit adalah hati tidak memiliki kriteria sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau hati enggan atau menghindar dari makanan yang sehat, malah sebaliknya hati beralih ke makanan yang tidak sehat, berarti hati itu sakit. Demikian pula jika ia tidak mau makan obat, menghindar dari obat yang bisa menyembuhkan, yakni yang saya bilang tadi Al-Quran, berarti hati itu pun sakit. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Dan tentunya hati yang sakit itu memiliki faktor-faktor penyebabnya. Antara lain adalah yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyanyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Yang ketiga ada at-tamanni ataupun berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar, bagaikan lautan tanpa tepi. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang-orang yang tidur pada siang hari, setelah bangun baru ia sadar bahwa ia sedang dalam mimpi. Yang selanjutnya ada asyabu ataupun terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi dua. Pertama, kenyang dengan barang haram ataupun lizati. Yang kedua, kenyang dengan perkara yang haram ataupun ligairihi. Yang kelima ada menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak hati manusia melebihi menggantung diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Ada juga berlebihan dalam berbicara. Baik, kita lanjut topik kedua, itu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Kunci beragama pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter ataupun tabiat manusia. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum 30 ayat 30. Dan ada juga hadis Nabi, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Baik, selanjutnya kita ke topik yang ketiga, yaitu apa sih kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan tersebut mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesesatan dan penyimpangan.
jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan yang selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Baik, akhir kata inilah materi dakwah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ibu bapak dapat mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.